Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, hari ini saya rindu untuk mengajak kita merenungkan satu tema penting terkait dengan situasi yang sedang kita hadapi bersama saat ini, saudara. Tema khotbah saya hari ini adalah memahami Tuhan di tengah bencana. Memahami Tuhan di tengah bencana. Saudara, jadi saya menunda untuk menyampaikan seri khotbah saya Rahasia Hidup Bahagia yang sudah saya sampaikan 2 kali berturut sejak awal tahun ini. Nanti kalau kita sudah bisa melakukan ibadah seperti biasa, saudara, saya akan melanjutkan lagi seri khotbah tersebut. Tapi saat ini, mari kita berkonsentrasi untuk membahas tema ini, saudara, memahami Tuhan di tengah bencana. Untuk merenungkan tema ini, saya undang kita untuk mendasarinya dan membaca bersama saudaraku dari kitab Keluaran pasal yang ke-6. Keluaran pasal yang ke-6, saudara, kita akan memperhatikan ayat yang ke-5, ke-6, dan yang ke-7. Mari kita buka Alkitab kita akan memperhatikan bersama ketika ayat ini. Sementara saya akan membacakan bagi kita sekalian. Keluaran pasal 6, ayat 5, sampai ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Ayat 7. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang telah memperhatikannya, menyimpannya dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya kira tidak ada satupun dari kita yang sudah membayangkan, apalagi memprediksi sebelumnya, tentang bencana global yang sedang dialami oleh seluruh umat manusia di bumi ini. Sebuah bencana yang tidak mengenal usia, latar belakang, atau status. Yang pagi hari ini, saudaraku, telah menelan lebih dari 33.000 korban jiwa. Dan lebih dari 1,5 juta kasus yang masih sedang dalam penanganan aktif saat ini. Saudara, kita semua memang sudah lelah membicarakan dan memikirkannya. Tapi saudaraku, kita tidak boleh sampai terjebak di tengah bencana ini sembari gagal memahami apa sebenarnya yang sedang Tuhan kehendaki untuk kita mengerti dan responi di tengah bencana ini. Apa sebenarnya, saudaraku, yang Tuhan kehendaki di tengah bencana ini? Bagaimana kita bisa memahami Tuhan dan kehendaknya di tengah bencana seperti ini? Saudara, bila kita menelusuri pembahasan soal bencana dalam terang Alkitab, biasanya, saudaraku, kita akan sulit untuk menghindari catatan di awal Alkitab tentang 10 tulah yang pernah terjadi di Mesir. Sebuah tragedi besar dalam sejarah di mana ada 10 bencana dahsyat yang menimpa Mesir ketika Tuhan menyatakan rencananya untuk membawa umatnya keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Saudara, beberapa ahli Alkitab mendapati bahwa rupanya ada pola tertentu dalam catatan 10 tulah Mesir ini yang menegaskan bahwa jelas bencana ini bukan tragedi yang kebetulan saja terjadi, melainkan bencana yang menimpa karena ada campur tangan Allah di sana. Saudara, mari lihat bersama pola ini, saudara. Mungkin tabel ini bisa membantu kita semua. Ada pola 3x3 dalam catatan tentang tulah-tulah ini, dengan puncaknya, saudaraku, yang ada di bawah itu pada tulah yang ke-10. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan bersama, saudara lihat 3 tulah pertama dari setiap grup ya. Jadi tulah pertama, tulah ke-4, dan tulah ke-7. Kalau saudara memperhatikan catatannya, di sana selalu dimulai dengan
Tuhan memberitahu kepada Musa dan Harun untuk menghadap Firaun di waktu pagi. 6 yang lain nggak ada catatan itu, tetapi 3, yang pertama, keempat, dan ketujuh ada, saudara. Nah, lalu tulah ketiga, ke-6, dan ke-9, itu tulah ketiga di setiap grup itu, adalah tulah-tulah yang di dalam catatannya itu tidak ada catatan bahwa Tuhan ingin Musa atau Harun mengingatkan Firaun. Nggak ada catatan itu. Jadi rupanya ini memang ada kelompok yang menarik untuk kita perhatikan, saudara. Kalau saudara memperhatikan lagi, tulah yang pertama, kedua, dan ketiga, saudara, itu diberikan satu ciri-ciri bahwa di tulah pertama, kedua, dan ketiga itu yang dipakai sebagai media untuk menyatakan tulah itu adalah tongkat Harun. Menarik, saudara, di tulah keempat, kelima, keenam, grup yang kedua, tidak ada catatan tentang tongkat apapun di sana. Sementara di tulah ke-7, ke-8, ke-9, yang dipakai sebagai media adalah tulah Musa. Jadi pola ini, saudaraku, bisa mengajak kita untuk melihat bahwa inilah campur tangan Allah. Ini bukan kebetulan terjadi. Ada desain di sana, saudara. Nah, saudara, kalau saudara memperhatikan lagi, 3 tulah yang pertama, saudara, lalu maju ke tulah-tulah berikutnya. Setiap grup itu menyatakan bagaimana tulah-tulah itu semakin lama, semakin intens, semakin lama, semakin berat, dan memberikan kerugian yang semakin besar. Misalnya kalau saudara memperhatikan grup yang pertama, tulah 1, 2, dan 3. Yang dirasakan oleh orang Mesir dan juga oleh orang Israel yang ada di Mesir pada waktu itu adalah rasa nggak enak. Air yang berubah menjadi darah, katak yang ada di mana-mana, lalu nyamuk atau kutu yang ada di mana-mana, saudaraku, menimbulkan perasaan tidak enak, tidak nyaman untuk tinggal. Tetapi mulai dari tulah keempat, kelima, keenam, saudara, bukan hanya ketidakenakan yang dirasakan, tetapi di sana sudah mengandung kerugian-kerugian besar yang diderita khususnya oleh orang Mesir. Karena mulai tulah yang keempat dicatat, saudaraku, Tuhan mengecualikan tanah Goshen, di mana orang Israel tinggal di sana, saudara, tidak mengalami tulah itu. Jadi ketika seluruh Mesir mengalaminya, orang Israel tidak. Kerugian besar dialami oleh orang-orang Mesir, saudara. Dan pada tulah ke-7, ke-8, ke-9 bukan hanya kerugian, tetapi mulai ada korban jiwa yang berjatuhan dan suasana yang sangat mencekam dan mengerikan ketika tulah-tulah itu diberikan. Sudah mulai catatan tulah keempat, orang Israel oleh Tuhan dikecualikan. Tanah Goshen tidak mengalami tulah seperti yang dialami oleh orang Mesir. Bahkan pada tulah ke-10, yaitu puncaknya, saudara, Tuhan menantang kepada orang Israel untuk memberikan respons, supaya sungguh rumah mereka boleh dilewatkan dari bencana, dari tulah yang sedang Tuhan berikan ke tanah Mesir. Saudara, hari ini memang kita tidak membahas tulah ini satu demi satu. Saya harap kalau saudara ada waktu bisa meluangkannya untuk sungguh-sungguh mempelajarinya. Saudaraku, menarik sekali memperhatikannya. Tapi saat ini saya mengajak kita untuk kembali kepada pertanyaan tema kita, saudara. Bagaimanakah kita seharusnya memahami Tuhan di tengah bencana seperti yang tercatat dan tentu juga yang hari ini kita alami, saudara. Sedikitnya ada 2 hal yang seharusnya kita pahami tentang Allah di tengah-tengah bencana. Ada 2 hal, saudaraku, yang ingin saya bagikan kepada kita sekalian pagi hari ini. Yang pertama, saudaraku, bencana tersebut seharusnya membawa kita memahami akan realita dan kebenaran dari penghakiman dan penghukuman Tuhan. So, di ayat yang kelima dalam bacaan kita ini menulis dengan jelas bahwa apa yang terjadi di Mesir itu merupakan tangan Tuhan yang teracung untuk menjatuhkan hukuman-hukuman berat bagi mereka yang tidak diperkenan Tuhan. Saudara, mungkin kita bertanya, apa dosa dan kesalahan orang Mesir sebenarnya? Saudara, kalau kita membaca dari catatan kitab Keluaran, kita bisa mencatat sedikitnya ada 3 mungkin kesalahan atau dosa dari orang-orang Mesir. Pertama, saudaraku, adalah berkenaan dengan kejahatan dan kekejaman mereka menindas orang lain.
Mereka memaksa orang lain bekerja, bahkan menganiaya mereka, membunuh anak-anak mereka. Ini kejahatan dan kekejaman yang tidak bisa dibiarkan, saudaraku. Ada penghakiman, penghukuman Tuhan akan dinyatakan atas orang-orang seperti ini. Tapi yang kedua, saudaraku, kita juga bisa mencatat berkenaan dengan kekerasan hati, kebebalan mereka, saudara. Kalau sudah membaca catatan ini, Tuhan sudah memberikan peringatan kepada Firaun. Tuhan sudah memberikan peringatan kepada orang-orang Mesir. Tetapi mereka tetap berkeras. Sepanjang catatan tentang 10 tulah, saudaraku, dicatat bahwa hati Firaun dibiarkan keras oleh Tuhan. Sehingga walaupun sudah melihat tulah demi tulah, tetap dia tidak mau taat. Saudara, inilah dosa dan kesalahannya. Hati yang keras, sudah menerima peringatan, sudah mendengar apa yang Tuhan firmankan, tapi tidak mau dengar, tidak mau menggubris. Kebebalan, saudaraku, menganggap remeh, menganggap enteng. Saudara, bukankah kadang kita juga menjumpai kesalahan, dosa seperti ini dalam kehidupan kita, saudara? Dan yang ketiga, saudaraku, yang bagi saya sangat serius sekali, yang Tuhan ingin nyatakan melalui penghukuman dan penghakimannya adalah berkenaan dengan kesombongan dan kearogansian Firaun maupun orang-orang Mesir. Saudara-saudara melihat di pasal yang kelima, pada waktu Musa dan Harun menghadap Firaun pertama kali, Firaun berkata demikian, saudaraku. Siapa itu Tuhan yang menyuruh bangsa ini keluar? Aku tidak kenal dia. Saudara, inilah kesombongan manusia. Dia bahkan terus melawan perintah Tuhan dengan merasa dirinya lebih hebat dari Tuhan. Dia mengerahkan ahli-ahli sihirnya untuk melawan tulah-tulah yang Tuhan berikan. Itu adalah kesombongan manusia. Kearogansian manusia. Dan mungkin kita juga pernah bertemu atau kita sendiri terjebak di dalam sikap hati yang seperti ini. Saudara, bukan hanya orang Mesir yang punya dosa dan salah. Umat Tuhan juga ada dosa dan salah, sehingga mereka juga ikut merasakan sebagian dari bencana tersebut. Saudara. Kita bertanya, apa dosa dan kesalahan dari umat? Kalau saudara melihat di akhir kitab Kejadian, sebelum meninggal, saudaraku, sebenarnya Yusuf sudah berpesan kepada saudara-saudaranya di pasal yang ke-50 kitab Kejadian, dan tentu juga kepada seluruh kerabatnya juga, bahwa mereka harus kembali ke Kanaan, ke negeri yang Tuhan sudah janjikan kepada nenek moyang mereka. Itu kehendak Tuhan. Tetapi rupanya umat lupa akan perintah Tuhan ini. Mereka masih tinggal di Mesir, bahkan lebih 300 tahun kemudian. Saya bayangkan mungkin mereka merasa lebih nikmat di Mesir. Mungkin mereka mulai lebih merasa nyaman di sana. Mereka beranak cucu di Mesir dan lupa untuk kembali. Lupakan kehendak Tuhan. Saudara, waktu Musa dan Harun menyampaikan pesan Tuhan pun, banyak dari umat Tuhan yang nggak percaya. Bukan cuma orang Mesir, saudara, orang Israel sendiri nggak percaya. Bahkan waktu awal, saudaraku, Firaun itu marah kepada Musa dan Harun dan memberikan beban yang lebih banyak kepada orang Israel. Orang Israel itu, umat Tuhan itu sempat mempersalahkan Musa dan Harun. Saudara, berita penghakiman dan penghukuman Tuhan itu pasti. Kiranya bencana boleh selalu mengingatkan akan hal ini. Saudara. Berita dan penghakiman dan penghukuman Tuhan itu konsisten di sepanjang Alkitab, bahkan di Perjanjian Baru. Kita melihat keseriusan berita itu di kayu salib ketika Tuhan Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saudara, ia yang menanggung dosa dunia harus mengalami penderitaan tersebut karena keseriusan penghakiman dan penghukuman Allah akan dosa. Bukan enteng-enteng, saudara, menebus dosa. Berita itu terus ditekankan dalam tulisan para rasul, khususnya tentang hari Tuhan. Misalnya, saudaraku, kalau saudara membaca di kitab Wahyu, berita tentang hari Tuhan yang akan segera tiba itu begitu jelas. Jadi, saudaraku, berita itu relevan bahkan sampai hari ini.
Penghakiman dan penghukuman Tuhan itu pasti. So, di tengah bencana ini saya ajak kita mengevaluasi diri. Jangan sampai kita memiliki dosa dan kesalahan yang sama. Yang belum kita bawa di hadapan Tuhan untuk kita akui bersama. Mari kita bertobat dari dosa, kesalahan, kesombongan kita. Dan mari kita memohonkan pengampunan dari dosa, kesalahan, dan kesombongan dari zaman kita ini. Yang kedua, saudara, apa yang kita bisa pahami tentang Tuhan di tengah bencana? Yaitu tentang penyataan dirinya dan karyanya. Saudara, bencana memang seharusnya membawa kita memahami akan realita kebenaran dari penghakiman dan penghukuman. Tetapi bukan cuma itu, saudara. Bencana juga dimaksudkan untuk membawa kita menyaksikan penyataan diri Allah, karyanya. Kalau saya memperhatikan di ayat yang ke-6 dan ke-7 dalam bacaan kita, tertulis dengan jelas bahwa apa yang terjadi di Mesir itu dimaksudkan supaya umat Tuhan itu mengetahui, mengenali bahwa Dia yang menyatakan diri melalui tulah-tulah itu adalah Tuhan Allah mereka. Sudah ada beberapa catatan yang bisa kita lihat. Misalnya, kita bertanya, mengapa Mesir? Sudah, Mesir adalah pusat peradaban manusia di seluruh dunia pada waktu itu. Mesir adalah bangsa besar dengan peradaban yang sangat maju, luar biasa pada zaman itu, saudara. Orang bangga sekali jadi orang Mesir. Apalagi jadi Raja Mesir. Egypt is a great nation on that day. Segala kebanggaan dan kesombongan manusia ada di sana. Being a great nation. Tidak heran kalau mereka bisa bersikap demikian kepada orang lain. Menyiksa mereka, memaksa mereka kerja paksa. Tidak heran kalau mereka bisa bersikap demikian juga kepada Tuhan. Saking sombongnya, saking arogannya. Karena itu, saudaraku, bencana untuk mengajar manusia supaya sadar siapa Tuhan terjadi pada waktu itu. Tuhan ingin mengatakan, apakah engkau masih mau sombong? Apakah engkau masih mau membanggakan dirimu? Belum lagi, saudaraku, kalau kita memperhatikan di setiap tulah. Menarik sekali, tiap-tiap tulah itu selalu terkait dengan dewa-dewi Mesir. Saya kira, saudaraku, Tuhan jelas sekali ingin menyatakan bahwa Dia jauh melebihi segala dewa yang disembah dan menjadi kebanggaan orang Mesir itu. Segala aspek kehidupan orang Mesir diporak-porandakan oleh bencana yang terjadi tersebut. Sekali lagi, saudara, Tuhan ingin manusia sadar. Tidak ada satupun yang dapat engkau andalkan. Tidak ada satupun yang layak engkau percaya selain Dia, Tuhan. Dan menarik sekali, saudaraku, kalau memperhatikan, tadi saya katakan di tulah pertama, kedua, ketiga, memang semua kena. Jadi termasuk orang Israel. Tetapi ada tulah-tulah yang Tuhan kecualikan. Seakan-akan Tuhan ingin berkata kepada umatnya, I am the one in control here. Dia bukan sembarangan mengizinkan tulah itu datang. Tapi dia tetap ada kendali. Ada orang-orang yang dia izinkan untuk mengalaminya. Tetapi ada waktu, ada tulah, ada orang tertentu, kelompok tertentu, saudaraku, yang dia lepaskan, lewatkan dari bencana itu. Karena dialah yang pegang kendali. Dia ingin berkata kepada umatnya, percayalah kepadaku. Aku tahu apa yang sedang terjadi. I am in control. Bahkan puncaknya, saudaraku, kalau saudara melihat di tulah yang ke-10, secara figuratif, Tuhan meminta orang Israel untuk mengoleskan darah anak domba yang tak bercela pada palang pintu rumahnya. Supaya mereka terhindar dari kematian anak sulung mereka. Gambaran inilah yang kemudian digenapkan oleh Kristus. Allah yang menyatakan diri sebagai manusia. Yang oleh pencurahan darahnya kita sekalian juga dihindarkan dari binasa. Kristus menyatakan bahwa dialah Allah yang mengasihi umatnya. Dialah satu-satunya yang menjadi harapan bagi keselamatan umat manusia. Saudara dan saya.
Kiranya bencana ini juga boleh kembali membawa kita menyadari dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Allah kita. Mungkin selama ini kita belum sungguh-sungguh mentuhankan Dia dalam hidup kita. Mari kita bertanya, sudahkah Dia sungguh menjadi Tuhan dalam hidup keseharian kita? Sudahkah Dia menjadi Tuhan di dalam keluarga kita, bisnis kita, studi kita, cita-cita kita, hobi kita, kesenangan kita? Mari saudara kita kembali mengakui Dia dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Allah. Satu-satunya andalan, satu-satunya harapan kita. Amin. Saya ingin mengajak kita mengakhiri renungan ini dengan menyanyikan sebuah pujian sebagai pengakuan dan tekad kita bersama di hadapan Tuhan. Dialah satu-satunya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padanya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan pemulihku. Sekali lagi suara kita pujikan bersama. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktuku selalu yang terbaik. Tuhan, Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Mari bangkit berdiri, kita mau terima berkat Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kehidupan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati.
satu-satunya Tuhan, sumber kekuatan, pengharapan, kedamaian itu, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saudara.